Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semester 7. Selamat datang di mata kuliah teori akuntansi bersama saya Dewi Ika Oktavia. Oke, untuk kali ini karena baru pertemuan pertama, jadi pembahasannya singkat-singkat aja ya, pembahasannya ringan-ringan aja. Mungkin untuk kali ini pembahasan mengenai kontrak kuliah ya. Nanti timelinenya apa aja dari pertemuan 1 sampai 7, terus ada tugas atau enggak, terus metode pembelajarannya apa saja. Nah, itu nanti akan saya jelaskan. Untuk yang kedua mungkin saya gambarkan dulu ya, karena ini teori, jadi saya gambarkan mengenai sejarah perkembangan akuntansi hingga sampai saat ini dipraktekkan teman-teman semua itu asal-usulnya dari mana sih kok ada praktek akuntansi gitu ya. Terus yang terakhir adalah pengantar teori akuntansi. Itu maksudnya definisi dari teori akuntansi itu apa gitu. Terus penting nggak sih belajar teori akuntansi di semester 7 gitu. Mungkin langsung saja saya mulai dengan pembahasan pertama mengenai kontrak kuliah ya. Nah, untuk kontrak kuliah yang pertama, deskripsi mata kuliah. Jadi teori akuntansi itu adalah mata kuliah untuk anak-anak semester 7 ya, teman-teman yang sudah semester 7, berisi wawasan tentang landasan filosofi yang mendasari praktek akuntansi yang berlaku sampai sekarang gitu ya. Jadi ada teori, kemudian praktek gitu ya. Nah, teori inilah yang mendasari adanya praktek akuntansi. Misalnya ada debit kredit, itu asal-muasalnya dari apa sih gitu. Terus misalnya ada pembukuan, itu perkembangannya itu dari apa gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang akan kita capai, tujuan pembelajarannya itu apa gitu ya. Nah, untuk satu semester ini saya harap teman-teman bersama saya ya di mata kuliah teori akuntansi mampu memahami dan menjelaskan mengapa praktek akuntansi itu bisa berjalan sampai sekarang, asal muasalnya itu dari apa gitu ya. Terus yang kedua, saya harap teman-teman mampu memahami, menjelaskan menjelaskan macam-macam teori yang berlaku di praktek akuntansi. Banyak ya teorinya, ada teori agensi, teori prospek, teori kebutuhan, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, saya harap teman-teman juga mampu mengidentifikasi masalah akuntansi yang dapat diangkat menjadi topik skripsi atau artikel. Nah, ini yang paling penting ya, karena teman-teman udah di semester 7, jadi yang paling mendekati adalah penyusunan tugas akhir. Nah, semoga saya harap ya dengan mata kuliah teori akuntansi ini teman-teman itu jadi ada ide itu untuk menyusun artikel yang seperti apa, menyusun skripsi dengan topik apa ya menggunakan teori akuntansi ini. Lanjut. Nah, metode pembelajarannya karena teori akuntansi full online ya teman-teman semua. Jadi teman-teman hanya bergabung lewat Zoom saja, tidak perlu datang ke kampus. Dan nanti teman-teman yang mungkin belum bisa masuk di Zoom pada saat kelas ya, teman-teman bisa akses juga di Pevita STI Surakarta atau lewat podcast. Nanti di sana juga akan dijelaskan sama ya dengan pertemuan yang ada di kelas, cuma lebih singkat aja bedanya itu. Kemudian diskusi. Nah, ini karena ini teori akuntansi pasti akan sangat membosankan kan. Kalau misalnya saya hanya satu arah aja. Jadi saya harap di mata kuliah ini teman-teman nanti bisa aktif. Bisa kita diskusi sama-sama, kita bahas tentang kasus sama-sama. Jadi ada dua arah gitu ya. Terus yang terakhir adalah tugas final. Tetap ya, walaupun udah semester 7 tapi nanti saya kasih tugas final tapi tidak terlalu berat kok, tidak terlalu berat. Penjelasan untuk tugas finalnya nanti ada slide tersendiri ya. Kemudian timeline. Nah, ini timeline untuk pertemuan 1 dan 7 ya. Dari mulai yang pertama ini kontrak kuliah dan pengantar teori akuntansi sampai di pertemuan ke-7 yaitu review materi dari pertemuan 1 sampai 6 dan nah tugas itu di
pertemuan yang terakhir sebelum UTS. Lanjut untuk bobot penilaian. Nah, di sini saya masukkan etika dan partisipasi itu 15% ya, cukup banyak. Terus tugasnya 25%, kuis 10%, UTS dan UAS 25%. Jadi, kenapa partisipasi di sini banyak? Karena saya harap teman-teman nanti aktif. Bisa menjawab jika saya tanya gitu ya. Bisa kalau misalnya saya tanya ada pertanyaan atau enggak, nah silahkan kalau misalnya masih bingung bisa tanya langsung ya, jangan malu-malu. Soalnya ini partisipasinya bobotnya cukup banyak, eman-eman gitu ya. Apalagi tugas ya, saya minta tolong untuk teman-teman semua kerjakanlah tugasnya, UTS-nya, UAS-nya ya, karena di bobot penilaian itu sangat besar gitu, akan mempengaruhi nilai akhirnya nanti. Oke. Lanjut, nah ini adalah penjelasan mengenai tugas finalnya. Yang pertama presentasi, ya. Nanti di pertemuan ke-7 teman-teman akan saya minta tolong untuk presentasi, dan itu dilakukan secara individu. Kenapa? Karena teman-teman udah semester 7 ya, udah semester 7, apalagi ini mata kuliahnya full online, jadi individu aja, kalau kelompok nanti agak susah ya. Terus nah, tugasnya apa? Mencari artikel atau jurnal yang di dalamnya itu membahas mengenai teori yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya maksudnya. Nah, itu terus di pertemuan yang ke-6 nanti silahkan tolong kumpulkan dalam bentuk PDF dan termasuk penjelasan dari teori yang ada di dalam jurnal itu ya. Ada hubungannya enggak sama judul dari penelitiannya itu gitu ya, hubungannya apa gitu. Tolong dijelaskan, nanti akan saya jelaskan secara rinci ketika di kelas ya. Dan yang terakhir adalah paparkan dengan jelas, dipresentasikan di pertemuan ke-7 gitu. Ini untuk penggambaran tugas finalnya. Oke, masuk ke pembahasan yang berikutnya. Kontrak kuliahnya udah selesai ya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Jadi asal muasal kenapa di Indonesia itu ada akuntansi itu dari mana sih gitu ya. Jadi awalnya itu karena ini sangat panjang ya prosesnya, jadi saya singkat aja. Awalnya di sebelum Masehi gitu kan, di masa Babilonia itu pada saat itu manusia sudah mengenal adanya uang sebagai alat tukar. Nah, alat tukar itu untuk apa? Untuk kegiatan perdagangan. Jadi perkembangan akuntansi itu diawali dari proses perdagangan. Kenapa ada akuntansi? Karena ada kegiatan manusia itu dalam bentuk perdagangan gitu ya. Nah pada saat perdagangan itu ada kegiatan mulai dari pencatatan kasnya, mulai dari pencatatan utang piutang, terus transaksi lainnya ya. Nah pada saat itu karena memang belum ada kertas, jadi ditulis di tanah liat dan daun lontar. Nah singkat cerita, sampai tahun 1949 ditemukanlah oleh Luca Pacioli. Luca Pacioli ini hampir menemukan seluruh praktek siklus akuntansi yang dilakukan sekarang ya. Makanya disebut sebagai bapak akuntansi dunia gitu ya. Nah, Luca Pacioli ini menemukan di dalam bukunya itu dia menulis mengenai pembukuan berpasangan atau double entry debit kredit itu ya. Nah itu asal muasalnya ternyata dari beliau gitu. Kemudian masuk nih ke Indonesia ya pada zaman penjajahan, yaitu zaman Belanda. Akuntansi masuk di Indonesia melalui perdagangan juga yang dilakukan oleh zaman Belanda. Kemudian tahun berikutnya orang Indonesia udah menempuh pendidikan untuk mencari gelar akuntan sampai lahirlah Ikatan Akuntansi Indonesia. Terus mahasiswa pada tahun 1958 mahasiswa Indonesia dikirim ke Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian mempelajari dan membawa kembali ke Indonesia, mengadopsi standar akuntansi yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu FASB ya, Financial Accounting Standard Board. FASB yang berlaku di Amerika Serikat dibawa ke Indonesia. Nah, di Indonesia standar itu dinamakan prinsip akuntansi Indonesia, tetapi masih mengadopsi dari Amerika Serikat. Singkat cerita, sampai tahun 2012 itu Indonesia sudah tidak menganut lagi
standar akuntansi dari Amerika Serikat, tetapi sudah internasional, jadi sudah menyeluruh, yaitu namanya IFRS, International Financial Reporting Standard gitu ya. Itu sejarah perkembangan akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, apa sih teori akuntansi itu? Nah, ini yang paling penting ya, biar ada gambaran mengenai teori akuntansi. Nah, teori akuntansi itu adalah asumsi-asumsi dasar, konsep, penjelasan, deskripsi, dan penalaran yang menjadi landasan dibaliknya adanya praktek akuntansi. Jadi teori akuntansi kemudian adanya praktek akuntansi gitu ya. Dan yang berperan dalam perkembangan akuntansi sampai saat ini gitu. Itu pengertian dari teori akuntansi. Nah, kenapa kita harus mempelajari teori akuntansi? Apa pentingnya gitu ya? Ternyata ada manfaatnya. Yang pertama, bisa menjadi peramalan atau prediksi sebuah kejadian. Jadi melalui teori ya, kemudian diaplikasikan ke praktek, itu bisa jadi untuk memprediksi kejadian di waktu atau tahun berikutnya atau tahun ke depan gitu ya. Nah, contohnya apa? Misalnya dulu kan akuntansi itu, siklus akuntansi itu kan dilaksanakan atau dikerjakan manual ya, pakai buku yang besar itu. Nah, kemudian karena itu sangat banyak miss-nya gitu ya, banyak kesalahannya dan agak susah itu, dan sangat repot juga ya, siklus akuntansi pakai pembukuan, mencatat, capek gitu ya. Nah, makanya timbullah teori untuk ini kedepannya kayaknya bisa deh kalau misalnya ada aplikasi, ada sistem akuntansi yang jika kita menginput saja itu outputnya udah langsung dalam bentuk laporan keuangan atau bisa juga perhitungan pajak sekalian gitu kan. Nah, mulailah dari teori, kemudian diaplikasikan, jadilah suatu aplikasi gitu ya, suatu sistem akuntansi yang baru. Nah, inilah kenapa manfaat teori akuntansi itu bisa untuk peramalan ke depan. Kemudian manfaat yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, sama ya, dari tadi ya contohnya manual, kemudian pengaplikasian itu kan sama aja mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan untuk oke lah saya buat sistem agar tidak manual lagi, tidak perlu mencatat-catat lagi di buku yang besar itu. Nah, itu adalah suatu pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir, pengembangan pedoman. Sama ya, dari manual ke sistem itu sama aja termasuk perkembangan gitu. Nah, kemudian teori akuntansi dalam penelitian. Nah, ini teman-teman nanti yang semester 7 ya. Sebenarnya teori akuntansi untuk penelitian itu manfaatnya apa gitu ya. Yang pertama, menyamakan pemahaman dari sisi peneliti maupun pembaca. Nah, ini penting banget ya. Kalau misalnya teman-teman itu menulis penelitian, menulis skripsi, tugas akhir, artikel ya, nanti pasti di dalamnya ada suatu teori atau suatu deskripsi yang menjelaskan bab gitu ya, yang menjelaskan, iya pokoknya intinya menjelaskan agar apa? Agar si peneliti dan si pembaca itu pemahamannya sama. Oh, ternyata yang dimaksud peneliti itu seperti ini gitu. Kemudian yang kedua, pengembangan ilmu, pengetahuan sesuai dengan fenomena yang ada. Tentu ya, melalui teori pasti akan, kalau misalnya diaplikasikan itu nanti akan berkembang terus gitu ilmu pengetahuannya. Kemudian yang terakhir, menentukan kebijakan. Nah, sama dengan pengambilan keputusan yang tadi ya. Tuh. Nah, sekarang yang terakhir adalah saya tanya ke teman-teman semua, teman-teman semester 7 ya, penting nggak sih menurut kalian belajar teori akuntansi, apalagi di semester 7? Tuh. Silahkan nanti teman-teman jawab ya di kelas, kita diskusi bareng-bareng, kira-kira penting nggak kita belajar teori akuntansi. Oke. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan tanyakan di kelas ataupun di chat ke saya saja, ataupun ketemu di kampus, silahkan. Jangan malu ya. Kalau misalnya nggak paham,
tanya aja gitu. Mungkin cukup untuk pertemuan pertama kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Sampai jumpa di kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.